Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali dalam perenungan harian Gereja PAUD Kemang Pratama. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan curahkan dalam hidup kami sampai detik pagi hari ini. Kami masih menikmati segala kebaikan Tuhan dan kami bersyukur Tuhan, dan di pagi hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1, 2, 3 dan 10. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Ayat yang pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ayat yang kedua, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat yang ke-10, jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu." Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah kegelisahan jiwa dan rasa ingin tahu mendatangkan kelahiran baru. Ada beberapa hal penting yang kita pelajari dari sikap dan kehidupan seorang Nikodemus dalam percakapannya dengan Yesus. Kita harus tahu siapa itu Nikodemus. Nikodemus adalah seorang pengajar Israel. Sekilas membaca, saudara bisa melihat betapa pentingnya apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus di sini. Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang pemimpin orang-orang Yahudi. Paulus juga mengaku dirinya sebagai orang Farisi. Apa itu seorang Farisi? Kita bisa mendapatkan sedikit gambaran dari penjelasan Paulus di Kisah Para Rasul. Orang Farisi adalah pengikut mazhab yang paling keras di dalam Yudaisme. Terdapat banyak sekte di dalam agama Yudaisme, dan kelompok orang Farisi adalah yang paling berpengaruh, paling besar, paling dihormati dan dikenal sebagai mazhab yang paling keras. Dengan kata lain, dalam melakukan kehendak Allah, mereka yang paling serius menerapkannya secara ketat dan harafiah. Bagi Nikodemus, dia bukan saja seorang Farisi tetapi seorang pemimpin orang-orang Yahudi. Itu berarti dia adalah seorang pemimpin dari orang Farisi itu sendiri. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Nikodemus adalah salah satu anggota majelis Sanhedrin yang merupakan mahkamah agama di zaman itu. Besar kemungkinan dia merupakan salah satu dari 69 anggota Sanhedrin. Jadi Nikodemus merupakan orang yang berkedudukan sangat tinggi, sangat religius, sangat bermoral, seorang yang terpelajar dan terdidik. Majelis Sanhedrin termasuk kelompok pemimpin agama yang sangat anti Yesus. Jadi kita dapat melihat bahwa untuk Nikodemus datang kepada Yesus, dia harus terlebih dahulu melewati satu jurang yang sangat besar. Nikodemus harus melewati jurang kedudukan, agama, pendidikan dan kekayaan. Dari catatan ekstra biblika kita mengetahui bahwa pada waktu itu ada seorang Farisi terkenal yang bernama Nikodemus. Para teolog meyakini bahwa Nikodemus ini adalah Nikodemus bin Gurion, yang juga merupakan orang yang ketiga kaya di Yerusalem pada abad pertama. Nikodemus harus mengatasi banyak jurang untuk datang bertemu Yesus. Perhatikan bahwa dari 69 anggota Sanhedrin yang hanya Nikodemus yang datang kepada Yesus. Mereka semua menyaksikan hal yang sama dan mendengarkan hal yang sama. Tetapi hanya Nikodemus yang datang kepada Yesus. Mengapa satu orang ini mau malam-malam datang kepada Yesus? Inilah pekerjaan Allah di dalam hati seseorang. Pekerjaan tersembunyi dan rahasia yang tidak kelihatan. Setelah sekian lama melayani Tuhan, saya yakin ada orang yang seperti itu. Walaupun sedikit, mereka jauh lebih sensitif, sangat peka kepada suara Allah. Mereka mendengarkan sesuatu dan hati mereka menjadi gelisah. Kegelisahan itu membuat mereka tidak bisa tidur.
Padahal 68 orang yang lain meskipun melihat dan mendengarkan hal yang sama, tetapi tidak ada respon dari hati mereka. Hati Nikodemus tidak tenang sampai dia berbuat sesuatu. Saya tidak tahu apakah saudara pernah dikuasai perasaan sedemikian. Hati penuh kegelisahan, ada suatu dorongan besar di hati. Saudara, suara Allah berbicara terus sampai saudara berbuat sesuatu. Nikodemus seolah-olah didorong untuk Yesus oleh suatu kekuatan. Lalu yang kedua, rasa haus dan kegelisahan membuat Nikodemus tidak berlambat-lambat untuk bertindak. Nikodemus datang pada malam dan saya pikir dia sengaja datang pada malam hari karena dia sadar bahwa dengan kedudukannya hanya untuk bertemu dengan Yesus, untuk berasosiasi dengan Yesus saja pasti ada harga yang besar yang harus dibayar. Nikodemus di Yohanes pasal 3 ini adalah Nikodemus yang membela Yesus di Yohanes pasal 7. Itu sebabnya dikatakan di Yohanes pasal 7 ditanyakan, apakah ada di antara kita para pemimpin yang sudah percaya? Nikodemus membela Yesus dengan berkata, bukankah hukum Taurat kita tidak akan menghukum seseorang sebelum ia dibuktikan bersalah? Terdapat satu perkembangan dalam iman Nikodemus. Dia mendatangi Yesus di malam hari pada awalnya, tetapi di Yohanes pasal 7 dia sudah mulai membela Yesus. Pada akhirnya di Yohanes pasal yang ke-19, waktu Yesus mati, Nikodemuslah yang merupakan salah satu orang yang membantu Yusuf Arimatea dalam urusan pemakaman Yesus. Nikodemus yang menyiapkan rempah-rempah untuk menguburkan mayat Yesus menurut adat orang Yahudi. Nikodemus bermula sebagai seorang pengikut rahasia, tetapi akhirnya setelah Yesus meninggal, dia secara terang-terangan menyatakan dukungannya terhadap Yesus. Hal yang menarik adalah dia tidak secara terang-terangan menyatakan dukungan setelah kebangkitan Yesus, tetapi justru saat Yesus sudah mati, Nikodemus lewat tindakannya mengumumkan kepada dunia, aku bersama Yesus. Pada saat titik Yesus ditinggalkan semua orang, termasuk murid-muridnya sendiri, Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus yang sebelumnya sembunyi-sembunyi sekarang menyatakan iman mereka. Pada titik semua murid menjadi takut dan kehilangan iman, justru Yusuf dan Nikodemus yang kehilangan segala rasa takut dan menyatakan iman mereka. Besar kemungkinan dia kehilangan semuanya. Dari perikop ini yang menggambarkan kedatangan Nikodemus untuk mencari Yesus memberitahukan kita bahwa tidak kira seberapa suksesnya kita di dunia ini, tidak kira apapun yang dapat dunia tawarkan kepada kita, ketika berhadapan dengan kehadiran Yesus dan kabar-kabar tentang Yesus, saudara tidak akan tenang dan akan dibuat gelisah. Nikodemus memiliki segalanya, kesuksesan, kedudukan, kehormatan, kemakmuran, keagamabian, dan moralitas. Hal yang terbaik dari dunia, tidak kira apapun itu tidak dapat memuaskan jiwa kita. Apakah itu kehormatan dan kedudukan, moralitas maupun kekayaan, tidak ada yang dapat memberikan ketenangan. Hati saudara tidak akan tenang. Saya berharap setiap dari saudara di sini suatu hari nanti akan merasakan dengan nyata bahwa tanpa Yesus hidup ini benar-benar tidak berarti. Tidak kira apapun resiko maupun apa yang terjadi, saudara merasa haus melangkah untuk pergi bertemu dengan Dia. Kita patut bersyukur kepada Nikodemus karena telah mengambil langkah untuk mencari Yesus pada malam hari itu. Karena kalau tidak, kita tidak akan menikmati kekayaan yang tertulis di Yohanes pasal 3 ini. Perhatikan seluruh Yohanes pasal 3 termasuk ayat yang ke-16. Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal. Seluruh pasal yang begitu luar biasa ini dikhotbahkan hanya pada satu orang saja. Ini bukan khotbah kepada banyak orang. Pesan ini disampaikan secara pribadi kepada Nikodemus yang datang secara tersembunyi di malam hari. Namun terkandung di dalam pesan ini adalah segala yang tak berharga, yang lebih berharga dari emas, mutiara, dan permata apapun. Di akhir pesan Yesus juga menegur Nikodemus secara terang-terangan, kenapa datang di malam hari. Lalu Yesus melanjutkan untuk berkata bahwa manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang.
Yang ketiga, hal yang menjadi perhatian Yesus akan kehidupan Nikodemus. Yesus memang orang yang sangat belak-belakan. Kita lihat cara Nikodemus datang kepada Yesus di malam hari dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Ini sebuah pernyataan, bukannya sebuah pertanyaan. Pernyataan yang sederhana dan benar. Menurut saya tujuan kedatangan Nikodemus bukan sekedar membuat pernyataan ini. Dia sebenarnya belum habis bicara, tetapi percakapannya dipotong oleh Yesus sebelum Nikodemus sempat menyelesaikan pertanyaannya. Dengan kata lain, Yesus seolah-olah sedang berkata, "Jangan berbicara tentang aku. Aku tidak terlalu mau mendengar kata-kata pujian itu." Yesus lebih berminat dengan diri Nikodemus. Nikodemus datang tentu saja bukan hanya untuk menyampaikan pernyataan ini. Kalau tidak dipotong oleh Yesus, dia mungkin mau mendiskusikan atau menanyakan sesuatu. Namun Yesus tidak menunjukkan bahwa dia berminat untuk berdiskusi dengan Nikodemus. Yohanes memberitahukan kita di bagian akhir pasal 2 dari Injil Yohanes bahwa Yesus tahu apa yang ada dalam hati manusia. Yesus mau langsung membicarakan hal yang dibutuhkan oleh Nikodemus, apa yang harus terjadi padanya. Jadi Yesus tidak berminat dengan kata-kata pujian dari Nikodemus. Sebelum ini saya mendengar seorang rabi diwawancarai oleh para turis dari Cina. Para turis ini mulai dengan memuji-muji orang Yahudi yang menurut para turis ini memiliki budaya yang sangat mirip dengan orang Cina. Rabi ini benar-benar menikmati pujian-pujian ini sambil mengelus-elus jenggotnya. Dan setelah mereka berhenti, dia dengan nada bercanda bertanya, "Ada lagi kata-kata pujian yang lain?" Yesus tidak tertarik dengan pujian-pujian kita. Yesus langsung ke pokoknya. Dia tahu Nikodemus datang karena hatinya membawa dia kepada Yesus. Keberadaan kita di sini apakah digerakkan oleh hati kita atau digerakkan oleh suami, istri atau orang tua? Apakah kita datang ke Yesus atau ke Bapa kita karena terdapat satu dorongan dari lubuk hati kita yang terdalam? Yesus tidak menunjukkan minat untuk berdiskusi atau berdebat tentang hal-hal yang tidak menyentuh hati atau dosa. Yesus tidak berminat atau berakhir menjadi sebuah diskusi yang penuh kata-kata, tetapi dosa kita tidak terusir. Di pasal 4, perempuan Samaria juga mengajak Yesus berdiskusi, "Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub?" Dan Yesus langsung memberitahunya untuk memanggil suaminya. Yesus mau mengenai persoalan dosa di dalam kehidupan perempuan ini, dan bukannya debat teologis. Kelahiran baru merupakan satu topik yang besar dan serius. Di Yohanes pasal 3, Yesus tidak sedang membicarakan tentang hal kelahiran baru dengan ini seorang penjahat, perampok, penipu, atau orang yang tidak bermoral. Hal ini ditujukan kepada seorang manusia yang terbaik, seorang elit yang sangat bermoral. Dalam konteksnya, Nikodemus mungkin termasuk the best of humanity, manusia teladan dari segi moral dan lainnya. Kepada orang seperti ini yang dianggap tidak kekurangan suatu apapun, Yesus berkata, "Kamu harus lahir baru." Jadi kita dapat melihat betapa pentingnya kebenaran ini. Siapapun kita, tidak kira betapa tinggi moralitasnya dan dari agama apapun, Yesus akan mengatakan hal yang sama. Kamu harus lahir baru, atau kamu harus lahir kembali. Yang lahir dari daging adalah daging, yang lahir dari roh adalah roh. Apakah saudara sudah lahir baru? Ini menjadi pertanyaan refleksi untuk kita terus hidup mendatangkan kelahiran baru senantiasa di dalam kehidupan kita ini. Yang berikutnya, apa yang terjadi setelah kelahiran baru? Lalu apa yang akan terjadi kalau kita sudah lahir baru? Mata kita akan terbuka, kita akan melihat hal-hal rohani. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali kamu lahir kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Kalau kita bahkan tidak bisa lihat, tentunya kita juga tidak akan bisa masuk. Hanya kalau kita lahir kembali, kita akan melihat.
Ingatlah bahwa perikop tentang kelahiran kembali ini disampaikan kepada seorang yang merupakan satu manusia teladan yang sangat unggul di tengah-tengah masyarakat. Manusia terbaik. Dia datang kepada Yesus dan Yesus tidak berbahasa basi atau tidak berbahasa basi dan langsung memberitahu dia, kamu harus lahir kembali. Ada kegelisahan di hatimu? Datanglah kepada Yesus. Yesus sanggup menolongmu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkati kami Tuhan. Kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah kerinduan hati kami, sungguh kami seperti seorang pribadi Nikodemus ini. Dengan sungguh kami datang kepadamu ya Tuhan, sehingga kami boleh menemukan sesuatu yang baru dan memberikan kehidupan baru bagi kami. Berikan kami ya Tuhan hikmat, supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin.